Kulit bermasalah, jantung ikut terancam. Kok bisa? Halo semuanya. Kali ini kita bahas satu topik yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya itu bisa besar banget. Beberapa kelainan kulit ternyata bisa meningkatkan risiko gangguan jantung. Banyak orang yang mengira kulit dan jantung itu beda departemen. Padahal seringkali mereka itu bekerja seperti teman sekantor. Kalau satu kena masalah besar, yang lain bisa ikut terdampak. Kulit adalah organ yang luar biasa luas, penuh dengan pembuluh darah, saraf, dan sel imun. Jadi, kalau misalnya ada kelainan kulit tertentu yang mengakibatkan peradangan berat atau infeksi yang berulang, sinyal bahaya itu bisa berdampak ke seluruh tubuh. Mirip seperti kalau ada satu tetangga yang bikin gaduh, satu komplek bisa ikut terganggu tidurnya. Contoh pertama yang cukup dikenal adalah psoriasis. Psoriasis seperti ini nih, ini adalah penyakit kulit autoimun yang membuat kulit tampak merah, tebal, dan bersisik. Tapi dampaknya itu tidak berhenti di kulit. Pasien psoriasis memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung dan stroke karena peradangannya itu bersifat sistemik. Peradangan kronis ini merusak dinding pembuluh dan akhirnya meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah. Jadi, kalau misalnya kamu punya psoriasis, ingat bahwa yang perlu dirawat itu bukan hanya kulit luarnya aja, tapi juga mesin utama di dalam tubuh. Lupus juga termasuk penyakit kulit dan sistem imun yang punya hubungan kuat dengan jantung. Ruam kupu-kupu di daerah pipi yang seperti ini nih mungkin tampak sebagai tanda yang khas, tapi yang sering mengkhawatirkan adalah peradangannya itu bisa menyerang jantung, pembuluh darah, dan selaput di sekitar jantung. Jadi, pasien lupus itu bisa mengalami perikarditis, miokarditis, penyempitan pembuluh darah lebih awal, hingga muncul gangguan irama. Jadi, saat kita melihat kelainan kulit pada lupus, itu baru permukaannya aja, yang di dalamnya bisa terjadi jauh lebih kompleks. Dermatitis, atopik atau eksim yang berat seperti ini juga punya hubungan yang tidak langsung dengan gangguan jantung. Peradangan kronis yang berlangsung lama itu bisa meningkatkan aktivitas saraf simpatis dan memicu hipertensi. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang dengan asam berat memiliki risiko penyakit jantung yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Jadi bukan cuma masalah kulitnya gatal, tapi potensi stres sistemik juga ada dan berdampak luas. Skleroderma yang seperti ini adalah kelainan kulit lain yang seringkali menimbulkan kekhawatiran. Kulit jadi menebal dan terasa kencang, tapi efeknya itu tidak berhenti di situ. Penyakit ini dapat menyebabkan pengerasan pembuluh darah, meningkatkan tekanan arteri pulmonal, dan akhirnya bisa membebani jantung kanan. Jadi, memang benar, walaupun namanya terdengar elegan, efeknya ke jantung itu sama sekali bukan sesuatu yang manis. Namun, ada satu kelainan kulit yang sering saya temukan pada anak-anak, dan justru jauh lebih berbahaya kalau tidak ditangani. Nah, ini yang menurut saya paling sering terlewatkan oleh orang tua maupun pengurus sekolah atau pesantren. Banyak sekali loh anak yang datang ke saya dengan penyakit jantung rematik. Salah satu faktor resikonya adalah infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A yang bukan hanya berasal dari tenggorokan, ya, tapi juga bisa masuk dari kulit. Bentuk kelainan kulitnya seperti apa? Biasanya, anak mengalami infeksi kulit akibat garukan yang hebat. Seringkali berawal dari skabies atau kudis. Kondisi ini membuat kulit luka-luka kecil. Nah, disinilah bakteri Staphylococcus itu
mudah masuk anak-anak yang tinggal di pesantren atau lingkungan yang padat seringkali mengalami infeksi skabies berulang, diikuti infeksi sekunder dari bakteri, dan kalau infeksi, Streptococcus ini tidak diobati dengan benar. Sistem imun anak itu bisa salah sasaran dan menyerang jantung, sehingga terjadi penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik ini bukan hal yang kecil. Ya, katup jantung bisa rusak permanen, menyebabkan sesak nafas, bengkak, bahkan sampai membutuhkan operasi, perbaikan, atau penggantian katup saat dewasa. Nah, saya sering lihat polanya mulai dari gatal, digaruk, ada luka kecil, infeksi kulit tidak diobati. Lalu beberapa bulan kemudian, anak mengalami nyeri sendi, panas, lalu sesak, dan saat diperiksa, ternyata katup jantungnya itu sudah terdampak, yang membuat saya prihatin. Ini sebenarnya kondisi yang sangat bisa dicegah. SKGS itu bisa dengan mudah diobati. Infeksi bakteri itu bisa ditangani. Tapi kalau dibiarkan berulang-ulang, resikonya itu meningkat luar biasa. Maka, kalau anak sering gatal, terutama tinggal di lingkungan yang padat atau di asrama, jangan dianggap enteng. Obati sampai tuntas dan hindari infeksi kulit berulang. Jantung mereka bisa terdampak tanpa kita sadari. Tubuh itu satu kesatuan yang bekerja sama. Kalau kulit mengalami masalah yang berat, apalagi yang melibatkan bakteri atau peradangan kronis. Jangan heran ya kalau organ lain, termasuk jantung, ikut terpengaruh. Itu sebabnya penanganan kelainan kulit pada anak maupun dewasa itu tidak boleh setengah-setengah. Ya, harus diobati sampai tuntas. Sebagai penutup, ingatlah bahwa merawat kulit itu bukan cuma soal estetika, tapi juga soal bagian dari melindungi organ. Penting kita kulit yang sehat, membuat tubuh lebih aman, dan jantung itu bisa lebih tenang bekerja. Kalau kamu merasa informasi ini penting, yuk bantu share. Mungkin satu klik dari kamu hari ini bisa mencegah satu anak terkena penyakit jantung rematik di masa depan.